Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Asriana Karimah, Putra Asyura, Rita Zahniar, Zikra Ova, Nazla Maulida, dan Diki Satria Putra. Kami akan mempresentasikan mengenai perkembangan investasi syariah di pasar modal Eropa. Pasar modal syariah. Pasar modal atau capital market merupakan pasar untuk berbagai instrumen keuangan jangka panjang yang bisa diperjualbelikan, baik dalam bentuk utang ataupun dalam bentuk modal sendiri. Sedangkan pasar modal syariah dapat diartikan sebagai pasar modal yang menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam kegiatan transaksi ekonomi dan terlepas dari hal-hal yang dilarang seperti riba, perjudian, spekulasi, dan lain-lain. Pada tahun 1997, instrumen pasar modal syariah telah hadir di Indonesia ditandai dengan peluncuran Dana Reksa Syariah pada 3 Juli 1997 oleh PT Dana Reksa Investment Management. Di tanggal 14 Maret 2003, pasar modal syariah resmi diluncurkan bersamaan dengan penandatanganan MAU antara Bapepam LK dengan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Sejarah pasar modal di dunia. Prinsip perbankan syariah pertama muncul di Kairo. Kairo mendirikan bank Islam sekitar tahun 1970 yang bernama Nasser Social Bank. Operasionalnya berdasarkan sistem bagi hasil atau tanpa riba. Kemudian diikuti dengan berdirinya beberapa bank Islam lainnya. Fungsi pasar modal syariah. Yang pertama, memungkinkan bagi masyarakat berpartisipasi dalam kegiatan bisnis dengan memperoleh bagian dari keuntungan dan risikonya. Yang kedua, memungkinkan para pemegang saham menjual sahamnya guna mendapatkan likuiditas. Yang ketiga, memungkinkan perusahaan meningkatkan modal dari luar untuk membangun dan mengembangkan lini produksinya. Yang keempat, memungkinkan investasi pada ekonomi itu ditentukan oleh kinerja kegiatan bisnis sebagaimana tercermin pada harga saham. Yang kelima, memisahkan operasi kegiatan bisnis dari fluktuasi jangka pendek pada harga saham yang merupakan ciri umum pada pasar modal konvensional. Karakter pasar modal syariah. Yang pertama, semua saham harus diperjualbelikan pada bursa efek. Yang kedua, bursa perlu dipersiapkan pasca perdagangan di mana saham dapat diperjualbelikan melalui pialang. Yang ketiga, semua perusahaan yang mempunyai saham yang dapat diperjualbelikan pada bursa efek diminta menyampaikan informasi tentang perhitungan atau account, keuntungan dan kerugian serta neraca keuntungan kepada Komite Manajemen Bursa Efek dengan jarak tidak lebih dari 3 bulan. Yang keempat, Komite Manajemen menerapkan harga saham tertinggi atau HST tiap-tiap perusahaan dengan interval tidak lebih dari 3 bulan. Yang kelima, saham tidak boleh diperdagangkan dengan harga. Yang ketujuh, HST ditetapkan dengan rumus sebagai berikut. HST sama dengan jumlah kekayaan bersih perusahaan dibagi jumlah saham yang diterbitkan. Yang kedelapan, komite manajemen harus memastikan bahwa semua perusahaan yang terlibat dalam bursa efek itu mengikuti praktek standar akuntansi syariah. Yang kesembilan, perdagangan saham mestinya hanya berlangsung dalam 1 minggu periode perdagangan setelah menentukan HST. Dan yang terakhir, perusahaan hanya dapat menerbitkan saham baru dalam periode perdagangan dengan harga HST. Instrumen pasar modal syariah. Yang pertama ada saham syariah, yang kedua ada obligasi syariah, dan yang terakhir ada reksadana syariah. Perkembangan pasar modal di Eropa. Pada tahun 1999, Dow Jones berhasil meluncurkan pasar saham syariah pertamanya, yaitu Dow Jones Islamic Market. Pada tahun 2000, FTSE yang merupakan gabungan dari Financial Times Stock Exchange dan Bursa Saham London menyusul dengan menerbitkan saham syariah pertamanya.
Dewan Pengawas Syariah FTSE Syariah Global Equitas Index telah menetapkan prinsip-prinsip yang mengatur mengenai penyaringan saham supaya perusahaan mampu untuk menjadi bagian dari indeks syariah yang memenuhi standar yang sesuai dengan syariah Islam. Pada tahun 2007, FTSE Syariah tidak dapat melanjutkan pengelolaannya terhadap saham syariah dikarenakan faktor internal dan eksternal. Pada Maret 2007 diluncurkan perwakilan pasar saham syariah di Eropa penelitian menggunakan MSCI Europe Islamic Index. MSCI Europe Islamic Index merupakan prinsip investasi syariah yang dirancang untuk mengukur kinerja dari 16 pasar saham yang telah dikembangkan di Eropa termasuk Austria, Belgia, Denmark, Finlandia, Prancis, Jerman, Yunani, Irlandia, Italia, Belanda, Norwegia, Portugal, Spanyol, Swedia, Swiss, dan Inggris. MSCI Europe Islamic Index menetapkan beberapa standar bagi perusahaan yang ingin menjadi bagian dari pasar saham syariah di Eropa, antara lain perusahaan yang bersih dari kegiatan yang mengandung unsur alkohol, tembakau, produk yang terkait dengan babi, jasa keuangan konvensional, pertahanan atau senjata, perjudian atau kasino, musik, hotel, sinema, hiburan dewasa, dan operator dari produk hiburan. Keseluruhan saham disaring melalui rasio keuangannya, antara lain yang pertama, rasio hutang terhadap total aset kurang dari 33%. Yang kedua, kas dan bunga rekening miring tidak boleh melebihi 33% dari total aset. Yang ketiga, piutang dan uang tunai harus kurang dari 50% dari total aktiva. Isu-isu pasar modal syariah ke depan. Bahwasannya akhir-akhir ini adalah memuncaknya krisis ekonomi di kawasan Eropa dan Amerika ini. Seluruh negara di benua Amerika dan benua Eropa mengalami krisis ekonomi ini. Berdasarkan beberapa sumber adalah negara Yunani dan Irlandia yang paling besar mengalami krisis ekonomi. Irlandia diindikasikan akan menerima dana talangan atau bailout untuk menyelesaikan masalah utang yang tinggi di negara tersebut. Jika rasio utang terhadap PDB atau produk domestik bruto Yunani tahun 2012 sebesar 157,7%, maka Irlandia angkanya mencapai 121,5%. Prospek pasar modal syariah ke depannya. Jika kita melihat perkembangan umat Islam saat ini yang semakin merindukan penggunaan sistem syariah dan semakin terbukanya keburukan-keburukan sistem konvensional, nampaknya ke depan pasar modal syariah sangatlah prospek. Bahkan juga sangat besar berpeluang berkembang di negara-negara non-muslim. Jika penulis analisis ini disebabkan karena sangat adilnya sistem syariah, di mana untuk masalah jual beli, simpan dan hutang uang saja dilarang menggunakan unsur riba. Baik, sekian presentasi video dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.